الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejenak di waktu yang singkat ini khatib ingin menyampaikan beberapa wasiat kepada kita semuanya dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas tsaqafah Islamiyah kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belakangan istilah tentang moderasi beragama menjadi tema yang coba diviralkan, yang bahkan kemudian istilah ini disandingkan dengan tema Islam wasatiyah atau ummatan wasatan. Diskursus ini muncul ke permukaan karena maraknya perilaku agresif kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya dalam pemahaman keagamaan, sehingga terjadinya pergeseran dari perbedaan pandangan dan cara memahami menjadi perselisihan yang berujung kepada pertikaian antar sesama umat, di mana tindakan tersebut dianggap tidak mencerminkan Islam yang mengajarkan untuk hidup secara damai, berdampingan, dan beragama secara moderat, salamatus sudur, lapang dada dengan setiap perbedaan. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya apa makna Islam wasatiyah atau ummatan wasatan dan bagaimana implementasinya? Kalimat ummatan wasatan bisa kita dapati di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 143. Sejatinya ayat ini turun berkenaan dengan pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis Al-Quds ke Masjidil Haram Mekah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai ummatan wasatan. Para mufassir banyak menerjemahkan kalimat ummatan wasatan, umat yang adil, umat terbaik dan terpilih, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul juga menjadi saksi atas perbuatan kalian. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam mufradat alfaz Al-Quran, Gharib Al-Isfahani menyebutkan bahwa secara etimologi, secara bahasa,
Kata wasat berarti sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sama atau sebanding. Kata ini juga didapati banyak makna dalam lughatul Arabiyah. Di antaranya ia bermakna terjaga, berharga, terpilih atau pilihan. Sementara itu Al-Biqai di dalam tafsirnya mengatakan kata wasat ini bermakna terbaik, adil, seimbang dan pertengahan. Imam Fakhruddin Al-Razi di dalam tafsirnya mengatakan, meskipun secara bahasa kata wasat berarti sikap di tengah, namun ia tidak selamanya maksud Islam wasatiyah bermakna di tengah atau sama, melainkan ada makna lain yang lebih tepat, yaitu al-qist, adil. Maka beliau berkata, jangan menghitung dan memahami kata wasat dalam ayat ini secara matematis. Ukuran wasatiyah dengan ukuran agama Islam itu sendiri. Sementara itu Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa kata ummatan wasatan yang dimaksud adalah umat yang adil atau umat yang terbaik, khairu ummah, dalam surah Ali Imran ayat 110. Atau umat pilihan, khairul bariyah, dalam surah Al-Bayyinah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat ini tawazun, seimbang dalam segala urusan agamanya dan di seluruh sisi kehidupannya. Imam Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan Profesor Wahbah Zuhaili di dalam kitab tafsir mereka masing-masing menjelaskan bahwa ummatan wasatan ialah umat yang mendapatkan hidayah, umat yang menyeimbangkan keperluan dunianya dengan kebutuhan akhiratnya. Artinya dunia ia usahakan dan tidak ia lupakan, namun akhirat menjadi tujuan dan orientasi utama dalam memperoleh kebahagiaan. Dan itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas pada ayat 77. Bahwa kita dipersilahkan untuk kemudian mendapatkan akhirat kita dengan sungguh-sungguh, namun kemudian jangan lupakan dunia. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai literatur yang telah kita pahami tadi, maka sebagai umat hari ini kita harus kritis ketika munculnya beberapa istilah yang tidak berasal dari literatur Islam. Moderasi beragama yang coba dipaksakan oleh sebahagian orang dengan tema besarnya kemudian menyatakan Islam bukanlah Islam Arab, tapi kemudian diistilahkan dengan Islam Nusantara. Maka kita harus kritis dengan setiap pemahaman yang coba dicolokkan dalam pemikiran kita umat Islam untuk melenceng dari pemahaman yang sebenarnya, apalagi ketika coba dipaksakan mencocokkan antara kalimat moderasi beragama dengan Islam wasatiyah atau ummatan wasatan. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika kita membaca banyak literatur kemudian istilah-istilah yang dimunculkan pada hari ini, pada akhir-akhir ini yang dipaksakan untuk disamakan dengan istilah Islam dan Al-Qur'an adalah Islam yang berasal adalah istilah yang berasal dari liberalisme, sekulerisme, dalam rangka kemudian untuk mengaburkan pemahaman yang sebenarnya dari literatur Islam itu sendiri, sebagaimana kalimat Islam wasatiyah atau ummatan wasatan tadi. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kemudian memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana dalam mengimplementasikan Islam wasatiyah.
Paling tidak ada 3 syarat utama yang harus kita miliki dalam implementasi ummatan wasatan ini. Yang pertama adalah pengetahuan yang baik dan benar. Pengetahuan yang dimaksud adalah mengetahui tentang ajaran agama dari sumber yang benar. Dan kondisi masyarakat yang kita hadapi ketika kita mendakwahkan Islam itu. Tanpa mengetahui itu dengan baik dan benar, tidak akan bisa menerapkan toleransi, berlapang dada. Semua perbedaan bisa ditampung oleh wasatiyah, asal jangan terjadinya perselisihan, apalagi kemudian pertikaian. Maka pemahaman dan pengetahuan yang baik dan benar adalah merupakan syarat utama dan pertama yang harus kita miliki ketika kita mengamalkan Islam dan mendakwahkan Islam ini kepada lainnya. Karena tanpa itu kita dengan akan mudah menyesatkan orang lain, menyalahkan orang lain, karena kita belum mengetahui sesungguhnya kebenaran yang secara sempurna. Sehingga ada orang yang ketika ia sebenarnya bukan tidak ada di dalam Islam, tapi dia belum sampai ilmunya ke sana, dia lihat berbeda dengan dirinya, maka kemudian dia nyatakan itu sebuah kekeliruan, kesalahan yang menyesatkan dan sebagainya. Padahal dia yang belum sampai ilmunya atau ia yang belum mendapatkan keilmuannya, bukan karena tidak ada. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah mengganti emosi keagamaan dengan cinta keagamaan. Emosi keagamaan bisa menjadikan seseorang itu melanggar agamanya sendiri. Bahkan dalam perasaannya, apalagi kemudian di dalam menilai orang lain. Terlebih ketika dia sudah terlanjur menjustifikasi dirinya lah yang paling benar dan paling baik. Pemahamannya lah yang paling sempurna. Sementara orang-orang yang ada di sekitarnya tidak lebih baik dan tidak lebih benar, dan pemahamannya belum begitu sempurna. Yang bahkan kemudian dia justifikasi orang-orang yang ada di sekitarnya dengan sebuah kekeliruan karena tidak sama seperti dirinya. Dia rajin sholat berjamaah 5 waktu, dia rajin tahajud, dia rajin duha, dia rajin baca Al-Quran dan seterusnya. Dan yang sama kemudian dia menjas orang lain tidak sama seperti dia dan lebih rendah daripada dirinya. Sehingga ia menganggap nilai-nilai orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak sebanding dengan dirinya. Yang ketiga, merupakan syarat di dalam kita memahami dan mengimplementasikan ummatan wasatan atau Islam wasatiyah adalah bersikap hati-hati. Mengapa kita perlu hati-hati? Karena syaitan selalu saja menggoda kita. Syaitan selalu berupaya menjadikan manusia itu merugi dalam setiap kebaikannya, atau setidaknya tidak mendapatkan nilai dari amalan atau ibadah yang ia lakukan itu. Tidak ada satupun kegiatan positif, tidak ada satupun kebaikan yang kita lakukan yang syaitan berdiam diri, kemudian ia tidak membisikkan apapun kepada kita. Menggoda, membisikkan, membuat manusia tersesat dalam kebaikannya, hilangnya keikhlasan, hilangnya kekhusyuan dan seterusnya adalah memang sudah kerjanya syaitan. Manusia ini unik karena ia memiliki inisiatif. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menugaskan manusia sebagai pengelola bumi, tidak kepada malaikat, karena malaikat tidak memiliki inisiatif. Namun tidak sedikit kemudian manusia yang memiliki inisiatif ini melampaui batas dalam inisiatifnya. Sehingga tidak sedikit dalam beramal juga ia melampaui batas. Sehingga munculnya khurafat dan bid'ah dalam amalnya yang tidak ada diada-adakan.
yang tidak ada sumbernya kemudian ia lakukan, bahkan ia lebih serius melakukan hal yang tidak ada itu daripada yang sesungguhnya ada. Dia lebih serius beribadah atau melakukan kebaikan yang sesungguhnya itu tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak ada dalam agama ini, daripada yang sesungguhnya sudah ada dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ia rela menggantinya karena melampaui batas tadi. Karena ketidakhati-hatian dalam beramal dan dalam melakukan kebaikan. Atau sebaliknya, syaitan akan menggoda kita untuk mengurangi dari apa yang sudah ada. Dari apa yang sudah menjadi ketetapan dari Allah dan Rasulnya, kemudian dihilang-hilangkan, dikurang-kurangi dengan alasan moderasi beragama. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah. Di mana Allah Subhanahu wa taala pada kalimat ini mengingatkan para ahlul kitab. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan, hulu, melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam beragama ini. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita memahami sedikit banyaknya tentang apa itu Islam wasatiyah atau ummatan wasatan, dan juga kita memahami tentang bagaimana implementasinya kemudian, maka dengan sakafah yang kita miliki ini harus menjadikan kita sebagai umat yang benar-benar berhati-hati dan kritis dari setiap istilah yang muncul kemudian, dan dengan setiap kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sikap adil, toleransi, salamatus sudur akan menjadikan kita dan sebagai bagian dari upaya kita untuk kemudian terus memperbaiki diri menjadi khairu ummah atau khairul bariyah. Dan itulah sesungguhnya yang dimaksud dan dimaknai dengan ummatan wasatan, umat yang berkeadilan, umat yang salamatus sudur, umat yang terbaik, umat pilihan, umat yang mendapatkan hidayah, umat yang menyeimbangkan kehidupan dunia dengan akhiratnya. Dunia dia dapatkan, akhirat menjadi tujuan utama untuk kebahagiaan hidupnya. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kemudian nanti yang dimaknai juga dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Islam dan umatnya dengan keteladanan yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya adalah rahmatan lil alamin. Bukan untuk hanya bagi kalangan kita sendiri, bagi yang senasab atau seras, sepemikiran, sefikrah dengan kita, tapi untuk semuanya, untuk semua orang, untuk semua makhluk, bahkan lil alamin, untuk seluruh alam. Umat dan Islam ini harus menjadi rahmat yang menyejukkan, yang mendamaikan, yang menenteramkan, yang membuat kehidupan semakin menjadi lebih baik, bukan hanya di dunia, tapi bagaimana kemudian ada upaya serius untuk berdampingan di akhirat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fa'tabiru ya ulil absar.